مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, bisa nih kalian siapin dulu alat tulisnya. Kita belajar bareng ya mengenai pembelajaran kita hari ini, makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bareng lagi. Nah, jadi kita mau bahas dari yang paling dasar yaitu tentang makharijul huruf. Nah, makharijul itu asal katanya dari kharaj. Kharaj. Nah, kharaja yang artinya keluar. Kemudian kalau dijadikan menjadi isim makan, maka dia menjadi makhraj yang artinya tempat keluar. Nah, dari makhraj ini kita membuat jamak menjadi makharij. Yang artinya tempat-tempat keluar. Makharij, tempat-tempat keluar. Tempat-tempat keluar apa? Makharijul huruf, al-huruf. Nah, jadi makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluar huruf. Pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai al-jawf, ya, al-jawf. Nah, al-jawf ini artinya rongga, ya. Al-jawf itu artinya rongga. Rongga apa? Rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Jadi ada kekeliruan jika seseorang mengatakan bahwa al-jawf itu hanyalah rongga tenggorokan atau misalnya hanyalah rongga mulut. Nah, itu kurang tepat ya. Seharusnya al-jawf itu mencakup dua-duanya, yaitu rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Nah, lalu huruf-huruf apa aja sih yang ada di al-jawf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut? Nah, untuk huruf-huruf itu ada 3, yaitu huruf-huruf mad, ya. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf mad. Seperti yang kita sudah ketahui, yaitu ada 3 huruf: alif, waw, dan huruf ya. Alif dengan hurufnya berbaris fathah. Kemudian huruf waw. Huruf waw dengan huruf sebelumnya yang berbaris dhammah atau berharokat dhammah. Kemudian huruf ya. Kemudian huruf ya sukun, ya waw sukun. Ya sukun yang sebelumnya itu ada huruf yang berbaris kasroh atau berharokat kasroh. Nah, lalu bagaimana makhraj al-jawf ini? Ya, jadi makhraj al-jawf ini seperti huruf mad. Kalau misalnya kita melihat satu huruf yang mana huruf alifnya itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka dibaca panjang. Nah, bacaan yang panjang itulah yang disebut dengan al-jawf. Contohnya, misalnya ya. Nah, contohnya ya. Pertama itu ada huruf ja. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-jawf itu adalah contohnya yang pertama huruf ma. Mim itu memang makhrajnya itu ada di asyafatain, ada di 2 bibir. Namun kita bukan terfokus dengan huruf mim ya, tapi kita terfokus dengan huruf yang panjangnya, yang jadi dia itu keluar dari pita suara atau dari rongga tenggorokan, dimulai dari rongga tenggorokan, kemudian ke rongga mulut, yang mana dia tidak ada atau tidak berbentur dengan apapun. Ya, dia sifatnya itu mengalir. Jadi dia tidak bertemu dengan apapun sampai dia keluar dari bibir dan menghembuskan udara. Seperti dia itu mengalir. Jadi kita lihat yang panjangnya. Terus kemudian huruf ba juga sama. Huruf ba-nya memang makhrajnya itu asyafatain, tapi kita bukan terfokus di huruf ba, tapi
panjangnya. Ba, nah itu sifatnya yang mengalir dari tenggorokan ke rongga mulut, rongga tenggorokan ke rongga mulut, sampai dia keluar dari mulut dan menghembuskan udara. Kemudian huruf ja, dia itu huruf ja itu memang makhrajnya itu di lisan bagian tengah. Tapi karena kita tidak terfokus dengan huruf jimnya, tapi kita terfokus dengan huruf yang panjangnya, maka dia itu mengalir sifatnya dari rongga tenggorokan ke rongga mulut seperti itu. Kemudian kita ke contoh yang kedua, itu huruf waw. Contohnya contohnya huruf sama seperti huruf alif ya. Kita terfokus dengan huruf yang panjangnya. Ketika dia berharokat doma, waw sukun dan sebelumnya ada huruf yang berbaris doma atau berharokat doma, lalu kita panjangkan 2 harokat. Misalnya huruf ju. Nah, ketika dia berharokat doma, maka mulut wajib atau harus dimonyongkan. Ju tidak boleh, ju itu nggak boleh. Itu tandanya tidak sempurna untuk pengucapan huruf dhammahnya. Jadi dia harus dimonyongkan. Ju. Nah, nah itu yang panjangnya itulah yang disebut dengan al-jawf, yang mana dia mengalir dari rongga tenggorokan ke rongga mulut seperti itu. Jadi kita terfokus dengan panjangnya ju. Kemudian ada huruf mu, benar-benar mulutnya dimonyongkan. Mu, kemudian bu, benar-benar dia tuh mengalir sifatnya. Kemudian kita ke huruf ya sukun. Sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah atau yang berharokat kasrah, maka dia termasuk dari al-jawf ya, karena dia huruf hukumnya mad dan dia termasuk al-jawf. Lalu bagaimana lidahnya? Nah, lidahnya itu ketika dia mengucapkan huruf ji, nah berarti lidahnya tidak menempel ke langit-langit. Lidahnya tidak menempel ke langit-langit ya, karena dia sifatnya itu seperti tadi mengalir dan tidak berbenturan dengan apapun. Contohnya seperti ji, bi, mi, ji, bi, mi. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada huruf ya sukun. Kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Nah, dia termasuk al-jawf. Nah, berarti ketika kita mengucapkan huruf ar-rajim itu sifatnya mengalir ya. Sifatnya mengalir, tidak boleh ketika dia sudah dikeluar di tempat al-jawf, rongga mulut atau rongga tenggorokan, berarti dia bukan termasuk lagi keluar di tempat atau makhraj lain. Misalnya makhrajnya di al-khishyum, selain dia di al-jawf, di al-khishyum atau di rongga hidung. Ar-rajim. Jadi kayak dibindengin gitu, kayak dimasukin ke dalam itu tuh nggak boleh. Jadi ketika dia memang al-jawf, maka makhraj al-jawf tidak boleh disambung-sambung ke al-khishyum. Pangkal hidung itu beda lagi, karena kalau pangkal hidung udah ada hurufnya masing-masing, jadi nggak boleh digabungin kedua tempat ya. Kalau ada huruf itu, dia dalam satu tempat bisa beberapa huruf, tapi kalau dia ada satu huruf di tempat yang satu, tidak bisa dia juga keluar di tempat yang lainnya. Hati-hati. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, lebih baik membacanya itu pelan-pelan tapi benar, daripada kecepatan tapi nggak sesuai sama makhrajnya atau keluar dari makhrajnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, dihayati dengan irama, insya Allah hati kita pun akan terbawa sejuk mendengarkannya ya. Jadi lebih baik pelan-pelan, santai, benar, daripada cepet-cepet makhrajnya keluar dari tempat-tempat makhraj yang seharusnya, malah itu akan ditakutkan itu akan merubah makna dari huruf tersebut. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, jadi sempatkanlah, yuk mari kita sempatkan dalam satu hari gitu. Maksudnya itu kayak misalnya sesibuk-sibuknya kita,
tetap sempatkanlah sedikit waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena dari Al-Quran itu insya Allah kita bisa mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Jadi buat teman-teman semua, terus semangat buat belajar Al-Quran, terus semangat untuk bahkan untuk diri Anda juga pribadi, tetap terus semangat buat terus mempelajari, memperbaiki, memfasihkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita sama-sama berjuang ya, kita sama-sama berjuang memperbaiki. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.